Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait dengan pendaftaran P3K di tahap 2, teman-teman ya. P3K tahap 2 yang dimulai pada hari ini pada tanggal 17 November 2024. Nah, ada pesan penting buat rekan-rekan semua. Nah, ini informasi dari Badan Kepegawaian Negara buat rekan-rekan yang akan mendaftar di tahap 2 ini, yang mana teman-teman jangan bertindak konyol. Muncul pertanyaan, maksudnya apa Min? Jangan bertindak konyol. Silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, ini info terbaru teman-teman ya, di hari ini, di mana pendaftaran P3K 2024 tahap 2 honorer. Nah, ini honorer jangan nekat bertindak konyol. Nah, ini teman-teman ya, yang penasaran apa maksudnya, yuk kita simak bersama-sama. Pendaftaran P3K 2024 tahap 2 akan dibuka mulai hari ini Minggu 17 November sampai 31 Desember. Jadi ini waktunya memang cukup panjang teman-teman ya, sampai 31 Desember atau di akhir tahun. Nah, diketahui lowongan pada pendaftaran P3K 2024 tahap 2 disediakan untuk honorer non-database, yakni non-ASN yang aktif. Ingat ya, ada kalimat aktif bekerja di instansi pemerintah, yang mana mereka sudah mengabdi minimal 2 tahun atau masa pengabdian 2 tahun. Jadi sebenarnya ini bentuk afirmasi teman-teman ya, pengabdian 2 tahun itu. Lowongan P3K 2024 tahap 2 juga untuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Lulusan PPG di sini admin kembali mengingatkan ya, sekedar mengingatkan. Lulusan PPG yang dimaksud di sini adalah yang prajab, bukan yang daljab. Khusus untuk formasi guru P3K 2024 tahap 2, bahwa yang bisa melamar yakni guru non-ASN yang terdata aktif, harus terdata aktif di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi yang sama, paling sedikit 2 tahun atau 4 semester. Ingat, terus menerus ya, bukan secara akumulasi, tapi terus menerus. Bukan berarti teman-teman itu mengabdi misalnya terakhir di tahun 2024, terus pernah juga di tahun 2022, pernah juga di 2020. Nah, ini bukan terus menerus ya. Bukan seperti itu yang dimaksud. Nah, dikutip dari situs resmi Kemendikbud bahwa yang dimaksud lulusan PPG adalah lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar dalam pangkalan data kelulusan PPG Kemendikbud Ristek RI. Nah, para calon pelamar P3K 2024 tahap 2 harus belajar dari kasus-kasus yang muncul pada seleksi P3K di tahap 1. Nah, jadi teman-teman itu harus menjadikan cerminan hasil seleksi P3K 2024 di tahap 1. Terkait permasalahannya ya, kenapa banyak yang TMS. Nah, sedikit admin sampaikan, salah satu penyebab TMS di tahap 1 adalah karena surat atau suket ya, surat keterangan pengalaman kerjanya yang tidak relevan. Nah, itu maksudnya, beragam penyebab pelamar P3K 2024 tahap 1 dinyatakan TMS harus menjadi perhatian. Nah, ini ternyata disampaikan ya, agar tidak mengalami hal serupa. Nah, perlu diketahui, data BKN selaku Panselnas CSN 2024 mencatat jumlah pelamar tahap 1 ada 251.965 orang. Yang submit ada 249.666, teman-teman ya. Adapun pelamar yang dinyatakan TMS ada 9.332 orang. Nah, ini jumlah yang banyak sekali ya. Ini untuk guru teman-teman ya, admin sedikit ingatkan, ini untuk guru ada 9.000 sekian. BKN, nah ini sudah mempublikasikan kondisi pelamar P3K 2024 tahap 1 data per 5 November. Nah, kita juga sudah share itu teman-teman ya. Pada pukul 12 menyebutkan honorer yang TMS ada 240.012. Sedangkan verifikasi TMS yang menyebut honorer yang MS yang MS 240.000, sedangkan yang verifikasi TMS 9.000 sekian. Ini disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia Sairudin Anto kepada media GPNN. Nah, Sairudin mengungkapkan masalah yang dialami honorer berstatus TMS, yakni banyak yang terkendala suket pengalaman kerja. Nah, ini dijelaskan ya, disampaikan ya. Hati-hati teman-teman ya. Jadi jangan gegabah. Nah, nekat melakukan tindakan konyol langsung TMS. Hal yang disampaikan Sairudin terkonfirmasi di sejumlah daerah.
Misal di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, ini kita diberikan contoh teman-teman ya, atau informasi penting. BKPSDM Kabupaten Nunukan mencatat ada 400 pelamar P3K dinyatakan TMS dalam seleksi administrasi. Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi BKPSDM Nunukan menjelaskan kesalahan umum yang menyebabkan pelamar P3K 2024 tahap 1 dinyatakan TMS adalah ketidaksesuaian antara bidang yang dilamar dengan pengalaman kerja. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Jadi teman-teman juga bisa konsultasi atau berkoordinasi dengan instansi yang dituju. Nah, seperti petugas laundry yang bekerja di RSUD, tapi dia mendaftar di Dinas Perpustakaan. Ini jelas tidak relevan. Nah, ini salah satu contoh yang disebutkan ya. Dia itu petugas laundry di rumah sakit, tapi dia mendaftarnya di Dinas Perpustakaan. Kan antara pengalaman dan pekerjaan yang sebenarnya atau yang dia daftar itu tidak sesuai, tidak relevan. Disebutkan juga bahwa banyak pelamar yang terlalu berpatokan pada jenjang pendidikan tanpa mempertimbangkan bidang tugas yang dibutuhkan. Nah, ini juga perlu dipahami teman-teman ya. Jangan mentang-mentang di sana ada kualifikasi pendidikannya, terus bisa padahal teman-teman tidak memiliki pengalaman. Mereka memaksakan untuk melamar pada formasi yang membutuhkan kualifikasi pendidikan lebih tinggi, padahal bisa saja melamar pada formasi yang sesuai dengan pengalaman kerja mereka. Ini ditambahkan Pak Muti. Nah, BKPSDM menemukan beberapa pelamar yang memalsukan data masa kerja. Nah, ini paling parah teman-teman. Manipulasi data. Terhadap pelamar yang nekat melakukan tindakan konyol tersebut, panitia lokal langsung menyatakan TMS tanpa diberi kesempatan melakukan sanggahan. Mereka langsung dinyatakan TMS dan tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan. Nah, karena mereka memalsukan dokumen. 3 penyebab pelamar P3K 2024 tahap 1 TMS, teman-teman. Nah, sekali lagi para honorer dan lulusan PPG hendak melamar P3K 2024 di tahap 2 harus memetik pelajaran dari penyebab gagal seleksi administrasi di tahap 1. Contoh kasus lainnya terjadi di pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Ada 1.485 orang pelamar dinyatakan memenuhi syarat dan 24 TMS. BKPSDM Mukomuko mengungkapkan penyebab pelamar dinyatakan TMS rata-rata terkait dengan kelengkapan dokumen persyaratan. Rata-rata teman-teman ya. Dari penjelasan Niko setidaknya ada 3 penyebab. Pertama, transkrip nilai dari seharusnya 2 halaman tetapi pelamar mengunggah hanya halaman pertama saja. Jadi ingat teman-teman ya, kalau transkrip nilai itu selain bagian depannya, bagian belakang juga harus di-scan. Ingat ya, harus di-scan dan itu harus asli. Yang kedua, ada beberapa dokumen yang salah unggah, salah tempat. Ijazah malah ke transkrip malah ke ijazah atau ke KTP. Hati-hati. Misalnya, kata Niko seharusnya yang unggah ijazah SMA tetapi yang diunggah ijazah sarjana. Nah, ini juga termasuk kesalahan unggah. Ketiga, ada pelamar yang salah membuat surat lamaran sehingga dinyatakan TMS. Jadi perhatikan betul-betul karena surat lamaran ini biasanya sudah disiapkan oleh instansi, teman-teman. Sebenarnya sepele kalau dia memperhatikan detail persyaratan dan persyaratan untuk seleksi P3K ini lebih longgar dari CPNS. Adapun kasus di Kota Batam, Kepulauan Riau, sejumlah pelamar mengunggah fotokopi. Nah, ini jangan sama sekali melakukan ini. Fotokopi transkrip nilai bukan yang asli, padahal yang diminta itu harus asli. Nah, ini admin selalu ingatkan harus asli. BKPSDM Kota Batam mengatakan 150 sangga pelamar diterima karena mereka bisa menunjukkan ijazah dan transkrip nilai asli. Pelamar TMS secara massal dialami puluhan honor K2 teknis administrasi di lingkup Pemprov Sumut. Mereka dinyatakan TMS P3K 2024 tahap 1 karena surat keterangan pengalaman kerja tidak linear. Koordinator Wilayah FHTTA Provinsi Sumatera Utara, RVI mengatakan sebanyak 40 honor K2 dari Dinas PUPR Sumut ikut mendaftar seleksi P3K 2024 di organisasi perangkat daerah atau PD lainnya. RVI menyampaikan kepada media, mereka mesti mendaftar dan mengambil formasi ke PD lain karena Dinas PUPR Sumut tidak mengusulkan formasi. Alasan TMS dari verifikator ialah pengalaman di bidang kerja tidak sesuai. Nah, lagi-lagi pengalaman tidak sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar.
Nah, ini jadwalnya teman-teman ya. Admin pasti yakinkan bahwa teman-teman ini sudah paham, mana pendaftaran itu dimulai tanggal 17 sampai 31 Desember. Seleksi administrasinya itu sudah dimulai pada tanggal 16 Desember di bulan berikutnya. Itu sampai 3 Februari atau di 2025. Oke teman-teman ya, terkait jadwal ini mungkin admin tidak akan lanjutkan karena pastinya teman-teman sudah paham. Oke, cukup sekian, mohon diperhatikan agar teman-teman itu semuanya lulus. Ingat ya, lulus. Perhatikan teman-teman ya, kalaupun teman-teman tidak masuk full time, minimal teman-teman itu masuk part time.